ya, kalau nanti aset selesai masa manfaatnya, itu mau dijual di pasar berapa sih nilainya? Ya, itu residual value secara umum kan. Nah, dalam kasus ini berarti kalau nanti aset selesai 5 tahun, itu pas lease term selesai, pas useful life selesai ya, itu kira-kira berapa harga secondnya? Di sini dikatakan 5.000. Kenapa disebut guaranteed? Minggu lalu juga saya sudah sebut. Seandainya nih 5 tahun lagi, ternyata kan estimasinya 5.000. Ternyata dijual di pasar cuma 4.000. Ya berarti si lesi, si Ivanhoe harus bayar sisanya 1.000 kepada CNH. Itu mirip kayak kita sudah sepakat harga akhirnya 5.000 ya, residual value-nya 5.000, tapi saya nggak bisa jaga dengan baik, nilainya turun. Ya sudah, 4.000 berarti saya tambah 1.000 ya, jadi tetap 5.000 nanti nilai pasarnya. Jadi kalau si CNH akhir tahun kelima mau jual, dia tetap dapat 4.000 plus 1.000 dari Ivanhoe. Bagaimana kalau yang terjadi malah nilainya 7.000, 8.000, di atas 5.000? Ya sudah, Ivanhoe nggak perlu ngapa-ngapain, termasuk nggak perlu terima cash. Itu artinya Ivanhoe bisa menjaga minimal sama dengan residual value yang disepakati. Itu ya. Kemudian ada informasi lain. Ivanhoe sebagai lesi mengharapkan ya, dengan tingkat kemungkinan probable itu di atas 50% ya. Paling rendah remote, itu juga sudah ulang-ulang saya sampaikan ya, di AKM 1, masuk AKM 2 sempat saya singgung. Paling paling rendah itu remote sekitar 0 sampai 5 atau 0 sampai 10% tingkat kemungkinannya. Yang level kedua possible. Possible itu paling banyak 50%. Nah, probable itu di atas 50% tapi nggak sampai 100. Mungkin sekitar 90-an. Nah, yang paling tinggi tingkat kemungkinannya itu disebut certain, pasti gitu ya. Itu kalau kemungkinannya 91-an sampai 100%. Nah, ini cukup probable ya. Artinya apa? Ya, dia percaya, si Ivanhoe ya, percaya bahwa hitungannya si CNH bahwa residual value-nya bakal 5.000 masuk akal. Ya, masuk akal. Oke. Kalau dia katakan guaranteed, ya sudah. Kalau sampai di bawah 5.000 ya dia harus bayar sisanya. Nggak ada opsi perpanjangan. Ya, artinya kalau sudah akhir lease term, nggak bisa diperpanjang lease term-nya, dan juga Ivanhoe nggak bisa beli dari CNH karena tidak ada opsi perpanjangan. Ya, kalau ada opsi perpanjangan ini tambah kuat ya syarat untuk dikapitalisasi. Udah lease term-nya sama kayak useful life, bisa juga diperpanjang. Kenapa? Kalau ada hak opsi kemudian uh, utamanya hak opsi untuk membeli ya. Kalau akhir lease term selesai, ada hak opsi membeli. Kalau sampai ada hak opsi untuk membeli, itu artinya ya kemungkinan besar si Ivanhoe akan beli. Karena harga yang tertera di hak opsi, harga mesin yang tertera di hak opsi, pasti jauh lebih kecil dari harga secondnya aset akhir 5 tahun lagi. Kalau di sini tertulis 5.000, bisa jadi harga di hak opsi itu bisa jadi tertulis hanya 1.000, hanya 100 ya. Karena jauh lebih kecil dibandingkan estimasi residual value, logikanya pasti Ivanhoe beli kalau ada hak opsi. Tapi harga yang saya sebut tadi itu harga mesin di hak opsi ya. Hak opsinya sendiri ada harga lagi. Jadi kalau Ivanhoe ditawarin hak opsi, dia beli dulu hak opsinya. Kalau dia sudah beli, dia bisa beli aset tadi pada harga yang ada di hak opsi. Berarti Ivanhoe akan berkorban dua, paling tidak bayar list term ya, dan beli hak opsi. Kalau dia mau beli mesin lagi berarti pengorbanannya tiga. Karena hak opsi kan tak mesti dieksekusi ya. Nah, ada istilah nih, incremental borrowing rate milik Ivanhoe 5% per tahun. Ingat ya yang minggu lalu kita bahas. Kita lesi. Sementara ini kita akuntannya lesi, akuntannya Ivanhoe. Kita mau kapitalisasi nih aset, tapi berapa sih nilai yang dikapitalisasi? Berapa sih present value-nya? Berarti kan harus ada I. Nah, minggu lalu sudah kita pelajari. I yang dipakai oleh lesi itu ada syaratnya kan? Harus lebih rendah dari punyanya lesor. Ya, itu pun lesi harus tahu punyanya lesor. Ya, jadi mana yang paling rendah lah? Punya lesor atau punya lesi? Selama si lesi tahu punyanya lesor. Kalau dalam kasus soal ditulis lesi nggak tahu punya lesor, udah nggak perlu lihat lagi soalnya. Pasti pakai punya lesi kalau mau di present value kan oleh lesi. Ingat ya, syaratnya adalah
cari yang paling rendah antara punya lesor dan lesi. Selama lesi tahu punya lesor. Tapi kalau lesi nggak tahu punya lesor, ya pasti pakai punya lesi, pasti pakai incremental borrowing right. Punya lesor itu apa? Bisa jadi diketahui, bisa jadi tidak. Nah, di sini dikatakan punya lesor di sini CNH 4%, ya, 4%. Dan lesi tahu itu, ya, lesi tahu itu. Kayaknya sebelum ilustrasi satu ini ya. Nah, punya lesor itu disebut implisit, punya lesi disebut incremental interest rate. Harusnya yang dipakai implisit kalau implisit lebih rendah. Selama lesi tahu punyanya lesor, selama lesi tahu implisitnya lesor. Di sini 4%, lebih rendah punya CNH atau lesor. Tahu nggak si lesi? Oh tahu. Berarti kesimpulannya nanti kita pakai 4%, bukan 5%. Ya, bukan 5%. Oke. Saya lupa kesepakatan kita minggu lalu apa ya? Kalau di soal tidak ada kalimat lesi tahu atau tidak tahu, itu asumsinya apa? Apa asumsi yang kita pakai minggu lalu? Vika, Asumsinya dia tahu si lesi. dia tahu ya, asumsinya dia tahu gitu ya. Jadi kalau tidak ditulis ya, asumsinya lesi tahu. Jadi kalaupun di situ tidak ada kalimat Ivanhoe mengetahui informasi itu dihapus pun kita tetap pakai 4%. Ya. Kecuali ditulis tidak tahu itu pasti pakainya 5%. Walaupun di soal ketahuan 4%. Kan saya tahu, Pak. Kamu kan bukan lesi. Ya. Nah, sekarang tugas kita sekali lagi sebagai lesi adalah akuntannya lesi khususnya hitung present value-nya. Ya, R-nya sudah tahu ya, nilai tahunannya ya yang akan di present value kan yaitu 2711. N-nya sudah tahu. N-nya pakai list term ya, yaitu 5 tahun. I-nya sudah tahu yaitu 4%. PVF AD kan annuity due ya, present value. Itu tabel berapa ya? Tabel 1 future value single sum, present value single sum. Terus PVF apa? OA, ya kan? Sorry, FVF OA, PVF OA, berarti ini tabel 5. Ya, kan kita punya 5 tabel populer ya di chapter 6. Udah cari aja di chapter 6 tuh. Ya. I5, oke, saya lupa turun ya 5 ke kanan 4%. Oh, ketemu 4,62990. Setelah dihitung muncullah angka 95890. Sampai di 95890 ada pertanyaan. Ini mengulang chapter 6 dulu. Ya, nostalgia kita chapter 6. Tapi yang ini bagian annuity yang AD. Jelas ya. Nah, ingat patokan ini. Sekali kita dapat sebagai lesi ya, sekali kita dapat present value, maka present value itu dijadikan nilai aset sekaligus liability. Nama asetnya kan sudah dibahas, right of use asset. Nama liability-nya sudah dibahas, lease liability. Udah. Ya, ditulis di situ. Di jurnal maksud saya. Hari itu juga 1 Januari 2019. Ya. Nah, menurut soal tadi kan pembayaran dilakukan setiap 1 Januari, mulai 1 Januari 2019. Berarti hari itu juga list liability berkurang. Sebesar berapa? Sesuai seperti yang ditulis di soal, yaitu 20.711. Ya kan? Yang ini ya, 2711. Itu yang kemudian nanti cash-nya berkurang, list liability berkurang. Berarti hari itu juga sebenarnya list liability kita tinggal 75 ya. Tinggal 75. Jurnal 1 Januari 2019 ada pertanyaan? Ingat kita masih lesi. Oke, lanjut ya. Nah, ini membuat kita lebih gampang bikin jurnal. Jadi kita harus membuat, sebenarnya kalau kita normal ya, onsite, sebenarnya online juga bisa, cuma jujur aja hampir 90 orang ini untuk ngoreksi esai, wah pasti saya sulit. Tapi kalau mahasiswanya 40-50 saya masih bisa kasih soal esai. Salah satu soalnya di T1 atau UTS, T1 biasanya ya, tolong bikinin schedule amortisasi leasing. Nah ini ya jadwal untuk mengamortisasi leasing. Ya,
kolom-kolomnya, kolom paling kiri tanggal. Bisa ditulis 1 Januari atau 31 Desember, tapi yang pertama sekali paling atas pasti 1 Januari. Karena saat itulah terjadi atau dimulainya transaksi. Nah, yang baris kedua ini bisa ditulis 31 Desember 19 atau 1 Januari 19. Ya. Jadi paling atas itu pasti tanggal terjadinya transaksi. Berikutnya bisa 31 Desember 19 atau 1 Januari 20 dan seterusnya. Barisnya berarti 5, ditambah yang paling atas itu adalah baris untuk menempatkan present value. Jadi sekali dapat present value, masukkan di jurnal, asset to liability-nya. Yang kedua, sekali dapat present value, masukkan di pojok kanan paling atas, yaitu di tanggal terjadinya kesepakatan atau transaksi. Ya, ketemu ya, 95. Nah, 95 ini ya harus di amortisasi. Amortisasi dalam arti ini harus sampai 0, kan hutang ya, list liability. Gimana caranya 95 ini bisa sampai 0? Nah, itulah gunanya list amortization schedule. Ya. Baris kedua itu adalah tanggal 1 Januari 2019. Kita sudah harus buat jurnal juga di tanggal yang sama itu, karena hari itu juga bukankah kita sudah langsung bayar cash. Ya, jadi barisnya adalah N atau list term ditambah 1. 1 itu ya sebenarnya sama seperti tanggal terjadinya transaksi yang paling atas. Oke. Kolom kedua itu namanya annual list payment. Gampang, given kok, diketahui kok di soal. Langsung taruh aja 2711. Ya. Ini menandakan cash yang kita bayar, ya. Setiap tanggal pembayaran, biasanya 1 Januari. Biasanya, bisa jadi 30 Desember ya. Oke. Kolom ketiga ini namanya interest expense ya, atau interest liability. Ya, tergantung hari itu juga dibayar cashnya atau enggak. Ya, kalau langsung dibayar berarti interest expense toh. Tapi kalau baru besoknya dibayar ya, itu interest expense dan interest liability. Yang pasti saudara-saudara, baris pertama untuk interest on liability ini masih 0. Kenapa? Karena ini kan 1 Januari 2019. Ingat petunjuk saya tadi, bunga itu baru dihitung kalau 1 tahun sudah lewat. Berarti di 1 Januari 2019 belum ada bunga dong. Ya, belum ada bunga. Tapi cara hitungnya gimana kolom keberapa ini? Ketiga ini, kolom B ini. Ya, caranya adalah I kita yang 4% kalikan secara diagonal ya dengan list liability kita. Ya, dengan list liability kita. Jadi kalau ini 0 sekali lagi ya karena memang belum bisa kita hitung bunganya, masih 1 Januari 19 loh. Ya. Berarti 3007 ya, 3007,17 ini dapat dari mana ya? 3007,17 berarti 4% dikali ya diagonal 75 ya. 75,179 ya. Ingat yang 95890 belum ada bunganya karena masih 1 Januari, baru hari itu. Ya. Oke, jadi 3007 ini didapat dari 75 yang ini, kolom D dikali I 4%. Berarti 2229 dapat dari mana? Dari 57 kali I 4%. Kolom berikutnya di sini kolom C atau kolom keempat ya, kita hitung kolom tanggalnya juga. Itu cara hitungnya adalah A kurangi B. Karena yang baris pertamanya B ini masih 0, berarti A sama dengan C. Kan 2711 kurang 0 dapat 2711. Nah, kolom C ini menunjukkan pengurangan list liability kita. Jadi list liability kita akan berkurang ya, 95 jadi 75 ini dari mana? 95 kurang 2711. 75 kurangi 17 dapat 57. Demikian seterusnya akhirnya ini 0. Paling kanan bawah 0, paling kanan atas itu present value yang kita hitung pertama kali ya. Nah, karena paling bawah ini harus 0, berarti reduction of list liability di kolom C ini harus sama dengan sisa list liability dong. Ya kan? Supaya 19 ini jadi 0 ya, di sini juga harus dihitung atau ditulis dengan angka yang sama dengan ini. Ya. Maksud saya apa? Poin saya apa? Berarti
Kolom B, ini nggak perlu lagi Anda kalikan 4% kali 19.914,62. Coba ya, saya cek ya. 19.914,62 kalau dikali 4% itu masih 796,58. Kalau saya tulis di sini 796,58 ya. Saya tambahkan dengan 19.148, saya tambah ya. Saya tambah dengan saya tambah dengan 19.148,58. Itu ketemunya 19.945. Berarti saya kurangi 1994 dengan 19.945 lah, nggak bakal 0. Ya. Jadi intinya di baris paling akhir nggak perlu Anda kalikan 4% dengan sisa. Langsung sisanya ini taruh di reduction of list liability, ini tambah kurang biasa ya, matematika dasar nih. Sehingga dapat 796 ini dari mana? 20.711 kurangi dengan 19.914,62. Ketemulah 796,49. Jadi 796,49 bukan 4% kali 19.914,62 ya. Tapi dari selisih antara A kurangi C. Itu dulu cara membuat jadwal amortisasi hutang leasing. Ada pertanyaankah? Kalau sudah dibuat, udah gampang kita buat jurnal. Ya, kayak tadi ya, contoh ya, 1 Januari 2019. Ini kan cash ya di kredit. Debitnya apa? Lease liability langsung kita debit. Ya. Berarti 1 Januari 2020 atau 31 Desember, ingat ya, walaupun di sini ditulis 1 Januari 2020, kita tetap harus ngakuin interest itu di 31 Desember. Jangan terhibu tanggal, berarti di 31 Desember 2019 harus ada jurnal untuk ngakuin yang 3007 nih. Nih ya, interest expense. Ya, 3007. Ingat setiap kali ada interest ini tadi, ya, list liability kita kan berkurang ya. 20 ya berkurang 3. Oke. Berarti 75 ya. Sorry, 20 20 kurangi 3 dapat 17 ya. 75 berkurang 17 kan tinggal berapa? 57. Jadi sebenarnya ya 3007 ini itu mengurangi list liability. Debitnya interest expense, ingat, harus diakui pada saat kita membuat laporan keuangan yaitu 31 Desember 2019, tapi kreditnya bukan cash. Ya, tapi mengakui pengurangan list liability. Ya. Nah, list liability berarti kan untuk sementara bertambah ya. Di sini berkurang, di 1 Januari berkurang ya, di debit, tapi di 31 Desember bertambah karena adanya interest expense. Akan tetapi total list liability yang berkurang di keesokan harinya 1 Januari 2020 itu tetap 2711. Dari mana? Ini nih. 3 tambah 17 kan 2711. Berarti 1 Januari 2020 itu mengulang jurnalnya 1 Januari 2019, yaitu list liability to cash. Sama jurnalnya terus tuh selama 1 Januari. Yang agak tricky memang jurnal interest expense ya. Jadi tetap kreditnya liability tapi bukan interest liability atau interest payable ya, tapi menambah list liability. Ya. Nanti tanggal 1 Januari waktu kita bayar, list liability berkurang 2711. Sampai jurnal ini ada pertanyaan? Nah, nanti lanjut lagi lihat jurnalnya. Nanti 31 Desember 2020 ada interest expense 2299,01 pada list liability ya 2299,01. Nanti 1 Januari 2021 ada list liability to cash 2711. Begitu seterusnya. Ya. Makanya kalau buat ini enak kita buat jurnal. Jangan dilupakan waktu tanggal 1 Januari 2019 kita kan ngakuin ada aset namanya right of use. Ini harus didepresiasi.
Kalau yang lease liability kan diamortisasi. Sementara yang right of use asset harus didepresiasi. 95-nya harus dibagi 5. 5 ini apa? Kan sama ya tadi ya, lease term sama useful life. Bagaimana kalau lease term beda dengan useful life? Ya. Nah, nanti apa? Ada syaratnya sih. Di belakang nanti kita lihat ya, di belakang nanti kita lihat. Itu tergantung dengan ada perpindahan kepemilikan nggak? Artinya gini, waktu CNH ngasih ke Ivanhoe, apakah hari itu juga ada perpindahan sertifikat ya secara legal dari CNH ke Ivanhoe? Ya, kalau ada, maka aset ini harus disusutkan pakai useful life, ya. Tapi kalau tidak ada, jadi sewa kayak tadi di sini kan tidak ada petunjuk ada perpindahan kepemilikan atau enggak ya. Di soal tidak ada kata-kata CNH akan memberikan ke Ivanhoe karena pada akhir list term harus kembali ke CNH, ya. Berarti 5 tahun di sini, ya, pembaginya ya, penyebutnya 5 ini menunjukkan list term. Karena sama sih, jadi kita nggak bisa bedain 5 ini useful life atau list term. Nah, karena tidak ada perpindahan kepemilikan, berarti 5 ini mencerminkan sebenarnya list term. Tapi kalau ada perpindahan kepemilikan dan beda angka useful life dan list term, ya pakai useful life. Ya. Apa dimungkinkan ya list term lebih panjang dari useful life? Ya dimungkinkan sih, karena sebenarnya useful life itu kan estimasi pemanfaatan. Bisa jadi fisiknya lebih dari 5 tahun. Kalau disewa 7 tahun mungkin aja, tapi secara teoritis agak jarang terjadi. Ya, agak jarang terjadi. Ingat aja patokannya adalah penyusutan dilakukan lesi selama ada list term. Kecuali ada perpindahan kepemilikan, pakainya useful life. Tapi nanti deh itu dibahas, ini diingat-ingat aja. Ya. Nah, si Ivanhoe sebagai lesi, karena kita masih jadi akuntannya lesi, di akhir tahun 2019, kita kan mulai 1 Januari 2019, akhir tahun 2019, right of use asset kita tinggal 76. Kenapa? Karena sudah didepresiasi 19.000. Berarti di neraca kita di statement of financial position right of use asset tinggal 76. List liability kita. Nah, list liability kita di akhir apa? Di akhir 2019 itu terbagi 2. Ada yang current liabilities itu akan dibayar. Saya balik ke tabel ya. Per 31 Desember 2019 ya, per 31 Desember berarti yang baris 1 Januari 2020 ya. Saya punya list liability totalnya adalah berapa? 95 1 Januari 19 dibayar 27/11 berarti tinggal 75 kan? Nah, 75 ini itu total list liability saya. Ya. Ya kan? Jadi masuk 1 Januari 2020 itu berarti sama dengan 1 Januari 2019 ya. Saldo awal list liability-nya 75. Jadi kalau ditanya berapa list liability per 31 Desember 2019? 75. Ya. Akan tetapi 75 ini harus dibagi 2. Ada yang current liabilities, ada yang long term liabilities. Patokannya gampang. Berapa nilai 75 dari 75 ini yang akan dibayar kurang dari 1 tahun? Saya ulang ya. 75 ini adalah sisa hutang leasing kita di akhir 2019. Kan awalnya 95, terus dibayar 1 Januari 2019 20 tinggal 75 kan. Nah, pertanyaan saya, dari total 75 ini per 31 Desember 2019, berapa yang current, berapa yang long term? Nah, batasannya adalah berapa sih dari 75 itu yang akan dibayar kurang dari 1 tahun, berapa yang akan dibayar lebih dari 1 tahun. Tadi kita belajar, ada yang akan dibayar 1 Januari 2020. Berapa? Berapa nilai list liability yang akan dibayar 1 Januari 2020? Berarti kan itu 1 tahun ke bawah tuh, bahkan cuma 1 hari. Berapa nilai yang akan dibayar kurang dari 1 tahun dari 75 ini? Halo? Masa sulit jawabnya? 75 total list liability, tapi berapa dari 75 ini yang akan dibayar 12 bulan ke bawah?
Ini toh 2711 kan. Sisanya yang 57 itu baru akan dibayar 1 Januari 2021, 1 Januari 2022, 1 Januari 2023. Berarti 57 ini apa long term? Tetap ya list liability kita kalau di total ya seperti ini ya. 57475 ya. Ya ini ya 57475 ya. Tapi ini yang long term. Buktinya apa? 57 ini baru dibayar 20 ribunya 1 Januari 2021. Kita masih 31 Desember 2019, berarti lebih dari 1 tahun. Tapi ada 2711 yang akan dibayar besok 1 Januari 2020. Berarti bukankah 2711 ini harusnya jadi apa? Current liabilities. Sisanya yang 57 itu menjadi non current liabilities, ya, long term liabilities. Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Mm-mm. Yang untuk yang depresiasi tadi itu berarti nggak perlu dikurangi sama residual value-nya ya, Pak ya? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Perlu nggak kita kurangi dengan residual value? Ya, karena biasanya kalau saya belajar apa garis lurus khususnya ya, itu cost kurangi dengan residual value. Nah, dalam kasus ini perlu nggak kita kurangi dengan residual value yang tadi berapa? 5.000. Ya, apakah perlu itu dikurangi dengan residual value yang 5.000? Jawabannya nggak perlu, ya, nggak perlu. Karena sebenarnya 95.000 ini, ya, 95.000 ini itu sudah menghilangkan yang 5.000 tadi, ya, menghilangkan yang 5.000 tadi. Oke. Jadi nanti kita lihat ya, kalau 2711 ini kan sudah muncul di soal. Ya, 2711 ini sudah muncul di soal. Tapi sebenarnya ada cara hitungnya. Nah, 2711 ini sebenarnya kalau nanti kita lihat penghitungan di belakang itu muncul dari angka fair value. Kalau saya tanya sekarang, logika Anda coba bermain ya. Yang ngasih angka 2711 ini kalau di praktek siapa? CNH atau Ivanhoe? Ayo coba dijawab cepat. Siapa yang ngasih angka ini? Ini kan di soal ada. Tapi di praktek siapa yang ngasih angka? CNH atau Ivanhoe? Lesor CNH, atau lesi? Pak. CNH. Berarti dia yang ngitung kan? Nah, dia ngitungnya itu pasti berdasarkan 100.000. Ya, pasti berdasarkan 100.000. Yang nantinya akan dia kurangi dengan residual value. Jadi logika berpikirnya itu gini. Ya, memang agak jauh menjawabnya ya, tapi supaya lebih paham. CNH itu kalau dia jual kan dia bisa dapat 100.000 ya. Kalau dia jual. Akhirnya dia pilih dia sewain. Nah, ketika dia mau sewain, dia tahu besok kalau berakhir masa manfaat, dia masih dapat 5.000. Berarti, sorry bahasanya, Cheng-Li-nya ya jangan dia dapat 100.000 dong dari Ivanhoe. Harusnya dia kurangi dulu, 100 kurang 5. Ya enggak? Karena kalau dia ambil juga, boleh-boleh aja sih dalam bisnis, cuma nanti jadinya adalah kalau 100.000 ini semuanya dia present value kan, ya dia hitung, itu pasti ketemu lebih dari 20.000. Coba nanti deh dilihat di belakang ketika kita jadi akuntannya lesor. Jadi 2711 ini dihitung oleh CNH itu dengan logika bisnis biasa. Kalau aku jual dapat 100.000. Berarti kalau aku sewain harus kubagi dong, ya. Nggak bisa 100.000 langsung bagi 5 ya, nggak bisa. Dapat 20.000 nggak bisa. Ada persen value juga yang dihitung oleh CNH. Intinya dia akhirnya ketemu 2711, tapi sebelum dia ketemu 2711 itu sebenarnya dia sudah kurangi 100 dengan 5. Kenapa? Karena 5 itu kan dia tetap dapat besok kalau masa sewa berakhir. Kecuali ya, contohnya di sini 0. Kalau di sini contohnya 0, berarti yang harus dia hitung untuk ketemu annual lease payment harusnya based on 100.000. Berarti kalau 100.000 sudah dikurangi 5.000 untuk nanti ketemu 2711, ya si siapa? Si Ivanhoe, si Lesi, nggak perlu lagi mengurangi dengan residual value. Jawaban yang paling gampang adalah residual value dalam leasing ini beda dengan residual value kalau kita beli aset. Residual value dalam leasing ini kira-kira dari kacamata siapa? CNH atau Ivanhoe? CNH, Pak. CNH. Wong kita Ivanhoe tahunya kan 95, ya udah, berarti nggak perlu kita kurangi dari apa
right of use aset kita. Tapi itu pertanyaan bagus tuh. Terjawab ya. Makasih, Intinya Pak. pokoknya, ya, intinya pokoknya nggak perlu dikurangi, tapi saya perlu kasih pemahaman lebih. Lain? Oh ya, mungkin tadi bisa jadi membingungkan ya. Kok Pak Agus bilang 75, padahal kalau di total nih, ya, kalau di total nih 20 tambah 57 itu 77. Ya. Sisa hutangnya katanya tadi 75, hati-hati. Sisa hutang 75, tapi ingat loh, tadi ada jurnal nambahin lease liability 3. Berarti sekitar 28 kan? Ya, coba Anda total nih. Ya, 57 475 tambah 20 711 itu pasti sama dengan angka 75 179 ditambah dengan 3.000. Nggak kelihatan di tabel emang gitu ya, tapi logikanya adalah kalau saya per 1 Januari 2019 punya sisa 75, per 31 Desember nambah lagi 3, berarti kan sebenarnya lease liability saya jadi sekitar 78. Nah, 78 itu berapa yang akan dibayar dalam jangka pendek? Ya 20 7 11. Berarti selisihnya yang 57 itu dibayarkan jangka panjang. Gitu ya, mungkin saya keliru tadi jelasinnya based on 75, tapi sebenarnya jadinya harusnya 75 plus per 31 Desember muncul tambahan lease liability yang sekitar 3.000 tadi. Expense ada 2. Ada interest expense. Lihat di mana? Tabel. Ya, 3.007. Ingat di sini 1 Januari 2020, berarti sebenarnya ini 31 Desember 2019. Yang kedua, ada depreciation expense. Jadi total expense kita 22 sekian. 22 sekian. Ilustrasi 1, saya selesaikan di sini dulu, ada pertanyaan. Saya izin ke belakang bentar ya. Sebelum lebih lanjut lagi ke ilustrasi yang tentu jauh lebih sulit, ada pertanyaan dulu, ilustrasi 1. Oke, lanjut ya. Masih terkait ilustrasi 1, tadi kita belajar di akhir masa sewa, ya, akhir masa sewa. Masa sewa itu kan dibayar terakhir pembayarannya 1 Januari 2003. Tapi kan berarti sepanjang 2023 aset itu masih bisa dipakai oleh Ivanhoe kan? Hati-hati loh ya. Bayarnya memang terakhir 1 Januari 2023. Cuma kan masih bisa dipakai terus sampai 31 Desember. Berarti aset baru balik paling nggak besoknya 1 Januari 2024. Nah, ternyata dan tadi kita pelajari nilainya diestimasi 5.000 ya, residual value-nya. Sini ya, Ivanhoe ternyata memutuskan membeli. Ya, loh katanya tadi nggak ada hak opsi ya. Memang nggak ada. Kalau nggak ada berarti kalaupun itu disetujui oleh CNH,
ya berarti belinya harus sesuai fair value saat itu. Berapa fair value saat itu? Anggap aja estimasi residual value-nya akurat. Ternyata betul. Ya, ternyata betul. Per 31 Desember 2023 atau 1 Januari 2024, nilainya itu sama kayak estimasi awal, yaitu 5.000. Ya udah. Harga secondnya di pasar 5.000, ya udah. Ivanhoe beli pakai harga 5.000. Ini asumsi aja ya, kalau Ivanhoe kemudian beli. Berarti Ivanhoe nanti ngakuin equipment to cash 5.000. Berapa nilai right of use asetnya Ivanhoe 1 Januari 2024? Udah nol. Kan depresiasi terus ya. Satu yang perlu diingat, ketika melakukan depresiasi, yang di debit itu bukan akumulasi depresiasi loh ya. Jadi right of use asetnya yang langsung dihapus. Jadi bukan akumulasi depresiasi, tapi asetnya langsung berkurang. Karena kalau sampai kita pakai akumulasi depresiasi, berarti kan right of use aset tetap ada di debit ya. Berapa tadi? 95. Ini karena dia dihapus di kredit, berkurang terus, dia jadinya nol nanti. Itu sudah nggak ada catatan aset. Liability-nya Ivanhoe sudah berapa? Sudah nol ya, akhir 2023 ini. Jadi sudah nggak ada catatan lagi apa-apa. Tinggal kalau dia beli, ya tinggal equipment to cash biasa. Ya. Pertanyaan, bagaimana kalau harganya di pasar jadi 4.000 umpama, terus mau dibeli, ya tetap aja keluar equipment to cash 5.000. Ya kan tadi guaranteed ya, ternyata tinggal 4.000, dibeli. Ya sudah, harusnya dia cuma beli 4.000, tapi karena dia bersalah dalam tanda kutip dan menjamin, ya dia bayarnya ke siapa? Ke CNH ya 5.000. Bagaimana kalau gini Pak? Wah, inilah yang saya bilang saudara-saudara ya, soal itu bisa berkembang sedemikian rupa. Ya selama konsep besarnya saya beri, ya pasti mungkin saya tanyakan. Ya, karena nggak mungkin sekali lagi memberi contoh satu-satu detil dari semua kemungkinan. Anda kan lebih jago teori probabilitas ya. Ada begitu banyak kemungkinan. Yang penting konsep besarnya diberitahu. Ya, Pak, bagaimana kalau harga di pasar tinggal 4.000 ya, jadi estimasi residualnya 5.000, ternyata pas akhir sewa tinggal 4.000. Tapi nggak dibeli sama Ivanhoe. Kalau dibeli kan dia tetap harus ngasih cash 5.000. 4.000 nilai aset di pasar, 1.000 pengorbanan dia karena dia garantir. Ini enggak Pak, nilainya 4.000 ya, nilainya 4.000, tapi dia nggak beli. Nah itu tunggu nanti, di belakang ada. Jadi bersabar ya. Kalau kemudian ternyata nilainya apa? Nah ini sudah ada rupanya langsung nih. Di ilustrasi 2 ini sebenarnya sambungan ilustrasi 1, tapi ada tambahan syarat dan ketentuan. Tadi kan syarat ketentuannya berhenti di ini ya, berhenti di Ivanhoe mengetahui informasi tersebut. Ilustrasi 2, semua syarat sama, semua keterangan sama, tapi ada tambahan. Jadi ilustrasi 2 itu lanjutan ilustrasi 1 ditambah keterangan ini. Ditambah keterangan ini. Ivanhoe memperkirakan, jadi 5.000 itu tetap ada loh ya, saya ulang ya, saya balik ilustrasi 1. Semua keterangan ini dari depan itu ada di soal ilustrasi 2, termasuk keterangan yang 5.000 ini. Ya, keterangan yang 5.000 ini. Ya. Tapi khusus untuk keterangan yang 5.000 ini, Ivanhoe punya perkiraan tersendiri. 5.000 ini diperkirakan oleh CNH. Di sini Ivanhoe dalam tanda kutip setuju. Oh iya sih, ya kayaknya memang 5.000. Tapi di ilustrasi 2, Ivanhoe punya hitungan sendiri. Ivanhoe memperkirakan probable ya, berarti di atas 50%. Residual value-nya itu nggak sama dengan 5.000, tapi 3.000. Karena si Ivanhoe sudah mengatakan ini guaranteed, ya pasti ada hitungan bisnisnya lah ya. Udah deh tetap disewa. Nanti kalau kita hitung nilainya tinggal 3.000 kan kita bayar 2.000-nya nanti. Ya. Karena mesin ini memang kita butuhkan umpama ya sudah. Kita bayar uang sewa 20.711 plus nanti 2.000 waktu nilainya di pasar waktu akhir list term tinggal 3.000. Jadi dia yakin karena probable ya. Nanti nilainya pasti di bawah 5.000. Kalau dia nggak pengen, 5.000 ketinggian, dia cari aja supplier aset lain kan, yang mungkin dalam kasus ini hitungan bisnis muncul, udah deh nggak apa-apa, bayar 27.11 tiap 5 tahun, tiap setahun sama 5 tahun, plus 2.000 di akhir tahun kelima. Itu artinya saudara-saudara, pembayarannya Ivanhoe
di kasus ilustrasi kedua ini itu bertambah 1 kan ya. Tadi hanya 20.511 atau 27.11 selama 5 kali, ini bertambah 2.000 ya. Bertambah 2.000. Berarti present value-nya harus dihitung 2. Satu present value yang sama kayak kita hitung tadi, plug sama, ditambah dengan 2.000. Tapi kenapa di sini nggak pakai AD? Sama ya, 5-4%. Ini berarti dia pakai tabel 2 ya, present value factor single sum. Kenapa nggak pakai AD? Ada yang bisa beri ide? Kenapa nggak pakai annuity do? Karena single sum. Kok bisa tahu single sum? Ayo. Bersuara dong. Ada yang bisa menjawab? Anda malu-malu ya. 2.000 ini kan nilai tunggal. Kapan itu dibayar? Besok. Akhir lease term 5 tahun lagi. Berarti kan masa depan. Makanya ditarik ke nilai sekarang. Pakai N5. I-nya sama 4%. Ketemu 1.600. Berarti kan 95 tambah 1.600. Inilah total PV yang harus nanti masuk jurnal dan juga nanti masuk di tabel. Ya, masuk di tabel sini nih. Ingat ya tadi prinsipnya ya, sekali kita menghitung present value, maka present value itu pasti masuk jurnal pertama kali mengakui aset dan liability, pasti masuk di tabel pertama kali di pojok kanan atas. Simak dulu, ada pertanyaan nggak? Saya lupa ngomong ke Anda ya, sebenarnya ini sudah ada di YouTube ya, yang tahun-tahun lalu saya lupa kasih linknya. Ya, harusnya Anda bisa belajar lebih awal, tapi mungkin nggak punya waktu ya, kelamaan liburan Pak. Jadi nggak punya waktunya bukan karena kebanyakan kerja gitu ya, kebanyakan liburan nggak apa-apa, itu hak kok. Ya. 97 tahu ya, dapatnya ya. Ya, jadi total present value, satu present value yang pembayaran 20.711 pakai AD, annuity due, satu pembayaran yang 2.000 ya. Totalnya 97. Sekali dapat ini buat jurnal asset to liability. Sekali dapat 97, taruh di pojok kanan atas. Akan merubah tabel kita nanti. Kan tadi pojok kanan atasnya 95 ya. Tapi angka-angka yang lain sama ya. 2711 itu tetap, berarti hari itu juga list liability berkurang 2711. Ya. Ini tetap 0 ya, tapi yang ini dapatnya berarti kali 76, kalau tadi kan kali 75 ya. Plus satu lagi yang berbeda. Paling bawah, ini kan masih sampai 31 Desember 2023 ya, 5 baris tadi. Ini jadi muncul baris ke-6 atau ke-7 secara total ya. Yaitu 2.000, itu pembayaran kapan? Akhir lease term, yaitu 1 Januari 2024. Ya, itu kan annual lease payment jadinya, 2.000 ya. Tinggal nanti kita lihat jurnalnya gimana. Pasti cash kredit nih. Ya, pasti cash di kredit 2.000. Ya. Jurnal yang lain sama. Oke, right of use asset 97. Oke. Lalu list liability to cash ini hari itu juga berkurang. Ada interest expense berarti list liability-nya bertambah. 97534 kita bagi 5 itu jadi depreciation expense ya. Tahun kedua 2017 2711. Oke. Nah, yang kiri ini adalah bahasan ya, bahasan dari dari ilustrasi 2 kita. Oke, jadi jurnal-jurnal yang ada di kolom kiri ini itu bahasan dari ilustrasi 2 kita, dari tabel ini nih, tabel ilustrasi 2. Apa bedanya dengan yang kanan kira-kira? Di sini judulnya adalah sama-sama guaranteed tapi no expected payment. Oh, berarti ini yang ilustrasi 1? Enggak juga. Ilustrasi 1 tadi itu betul tidak ada expected payment karena memang dia tidak bayar ya. Karena asumsi dia sama kayak punya siapa? Punya si residual value-nya si lessor. Tapi no expected payment ini juga artinya gini.
Dia sudah tahu berdasarkan perkiraan dia nilainya tetap 3.000, tapi dia nggak bayar. Dari awal dia tidak mengharapkan membayar, dia masih berharap 3.000 itu nanti, ya jadi ini nggak merubah soal ya. Soalnya tetap ada kata-kata ini 3.000. Bedanya yang kolom kanan tadi, dia nggak bayar. Dia nggak hitung dari awal, ya. Dia nggak hitung dari awal ada 2.000 ini. Biarin besok deh, kalau benar-benar di bawah 5.000 baru tak keluarin uangnya. Ya, berarti dari awal saya tetap menghitung 95, 8, 90 dong. Sama kayak ilustrasi 1. Tapi bedanya adalah dia tahu atau memperkirakan paling tidak nanti nilainya di bawah 5.000. Makanya nilainya sama nih kayak ilustrasi 1, tapi tidak benar-benar sama dengan soal ilustrasi 1. Ya. Nah, sekarang apa namanya? Atau kalau kembali ke sini ya, ini jurnalnya gimana sih? Di sini nggak dilihatin soalnya di ilustrasi 2. Ini jurnalnya gimana sih pada 1 Januari 2024? Kalau 31 Desember 2023 sama ya. Interest expense ya, tulis liability itu 87055. Ya kan? 87055. Nanti 1 Januari 2024 berarti nanti ada list liability ya, list liability to cash, oke, 2.000 sisanya ya. Jadi pembayaran 2711 ini baru berakhir di 1 Januari 2023. Ya, jadi nggak ada lagi 2711 di 1 Januari 2024. Justru cash yang kita kredit di 1 Januari 2024 adalah ini 2.000. Ya. Terus debitnya apa? Debitnya ya ini apa? List liability. Ya, list liability. Berapa list liability yang kita kita debit? Ya kita masih punya sisa list liability 1923,18. Berarti 1 Januari 2024 jurnalnya debit list liability 1923,18. Ya, debitnya lagi ada interest expense 76,82. Berarti 76,82 ini adalah interest expense-nya periode 24. Kreditnya apa? Ya total cash berapa? 2.000. Jadi di sini nggak dilihatin ya jurnal 2024 ya. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa kolom A ini kan selalu cash yang dikredit ya. Berarti saya tulis aja di mana? Saya tulis aja di kolom chat ya. Saya tulis di kolom chat. Interest. Ini jurnal 1 Januari 2024 loh ya. Interest expense itu 76,82. Lalu ada lagi list liability. Sudah berkurang. Apa nilainya? 1923,18. Oke, 1923,18. Kreditnya apa? Cash. Apa? Inilah jurnal 1 Januari 2024. Yang membedakan dengan kasus ilustrasi 1, nggak ada jurnal itu. Ya, nggak ada jurnal tersebut. Ya. Bagaimana dengan yang ini? Yang kanan. Yang kanan ini kan tadi saya katakan mirip kayak ilustrasi 1, tapi kasusnya tidak benar-benar sama. Khususnya ketika 1 Januari 2024. Seandainya nilainya benar-benar di bawah 3.000. Paham ya, saya ulangi ya. Yang kanan ini memang kelihatan kok mirip kayak ilustrasi 1 ya. 95.890,35. Sama nih Pak. Betul. Itu karena dia tidak menghitung present value yang 2.000. Kenapa dia nggak hitung? Karena ya tadi nggak ada expected payment. Berarti dia nggak perlu menghitung yang 2.000.
Kata-kata no expected payment di kanan ini sekali lagi punya dua maksud, punya dua definisi. Ya. Satu, memang menurut dia akan sama dengan 5.000, walaupun guaranteed ya, tapi sama dengan ekspektasinya CNH. Atau kedua, dia memang punya penghitungan kayaknya di bawah 5.000, tapi dia tidak punya masih punya harapan bahwa itu tidak 3.000 lah. Jadi dia tidak hitung dari awal yang 2.000 tadi. Kalau 2.000 ini dia tidak present value kan berarti kan sama kayak ilustrasi 1. Ya. Kalau ternyata benar-benar yang kolom kanan ini ya, akhir 2023 atau masuk 1 Januari 2024 nilainya 5.000 ya sudah, berarti nggak perlu ada jurnal apa-apa. Aset balik biasa ke siapa? Ke si CNH. Bagaimana kalau kolom kanan ini ternyata nilainya 3.000? Dia dari awal nggak ngitung loh. Ternyata nilainya cuma 3.000. Sudah pasti kreditnya sama kayak yang saya tulis di mana? Yang saya tulis di chat tadi ya. Pasti cashnya sama yaitu 2.000. Tapi debitnya apa? Kira-kira. Apa debitnya? Jadi jurnalnya sama kayak yang di chat saya ini. Cash 2.000 di kredit. Tapi debitnya apa? Nggak mungkin interest expense dan lease liability. Karena interest expense dan lease liability-nya kan ikut tabel ilustrasi 1 ya. Sudah 0. Sudah habis. Kira-kira menurut Anda apa debitnya? Ada pendapat? Tetap harus dibuat jurnal karena dia bayar 2.000. Ya. Awalnya dia tidak punya ekspektasi bayar, tapi kalau kenyataannya ternyata benar-benar 3.000, yaitu di bawah 5.000 kan dia tetap harus bayar cash di kredit 2.000. Debitnya apa? Ayo dong kasih usul. Pakai logika akuntansinya. Tapi jangan tersinggung ya kalau nggak jawab berarti saya nggak punya logika. Bukan itu maksud saya. Jangan baper ya. Ya itu bisa diakui loss, ya kan? Kita dari awal tidak mengekspektasikan pembayaran ternyata harus keluar sesuatu itu jadi loss. Ya, kerugian karena transaksi leasing ya bisa macam-macam intinya itu loss. Ya. Kalau kita dari awal sudah mengekspektasi pembayaran dan masuk dalam tabel, ya sudah ikutin aja jurnal yang bawah ya, hitungan yang bawah. Ya. Itu ilustrasi 2 di mana ada ekspektasi pembayaran tadi dihitung sejak awal ya, yang ini tidak ada ekspektasi pembayaran. Kalau ternyata benar-benar sama 5.000 atau lebih residual value-nya sama kayak ilustrasi 1. Tapi kalau tetap harus bayar yaitu tadi ya, loss to cash 2.000. Cash close ya ilustrasi 2 masuk ke ilustrasi 3. Bedanya dengan ilustrasi 1 dan 2 itu fair value-nya ya, fair value-nya itu 0 di kasus ini. Ya, jadi mereka hitung sama sepakat itu 1 Januari 2024 0. Nah, ada dua kemungkinan nih. Skenario pembayaran itu berarti ikut ilustrasi 2 atau nggak ada skenario pembayaran kayak ilustrasi 1. Ya. Makanya ini yang tadi saya katakan. Agak berbeda dengan ilustrasi 2 loh ini ya. Agak berbeda dengan ilustrasi 2. Ternyata ya pada akhir 2023 atau masuk 1 Januari 2024 ketika mau dikembalikan itu ternyata asetnya betul-betul di bawah 5.000 ya, asetnya betul-betul di bawah 5.000. Makanya tadi saya bilang ya yang kolom kanan itu ya yang no expected payment ya tanpa skenario pembayaran ya itu 3.000 ya. Gimana melogikannya ya, ada kerugian yang harus dibayar sebentar. Di sini berapa nilainya ya? Oh, oke. Kedua pihak sepakat bahwa fair value equipment adalah 0 ya pada saat dikembalikan ke CNH. Sorry, ini kasusnya sama. Sorry ya. Berarti semua semua syarat dan ketentuannya sama kayak ilustrasi 1 ya.
plus ditambah syarat dan ketentuan ilustrasi 2, ya, yang ini itu nggak ada di di ilustrasi 1 kan. Nah, di ilustrasi 3 itu gabungan antara semua syarat ketentuan ilustrasi 1, ya, yang ini dengan syarat ilustrasi 2 yang ini. Intinya ilustrasi 3 itu panjang, syarat ketentuannya panjang. Apa saja itu? Syarat 1 dan syarat 2, masuk semua di situ. Ditambah dengan kasus ini. Jadi ilustrasi 3 itu nambah ya kondisinya. Ilustrasi 1 tadi kan ngomong CNH estimasi 5.000. Ya. Ternyata Ivanhoe setuju. Ya. Memang 5.000. Oke. Ternyata di ilustrasi 2 itu mengatakan gini. Oh enggak. Ya. CNH memang 5.000, Ivanhoe menghitung 3.000. Ya, Ivanhoe menghitung 3.000. Itu ilustrasi 2. Tadi sudah ada jurnalnya di sini. Baik yang guaranteed maupun baik yang expected payment maupun no expected payment. Kalau yang 3 itu gini. CNH ngomong 5.000 waktu 1 Januari 19. 1 Januari 19 juga Ivanhoe bilang enggak 5.000 tuh 3.000. Ya. Makanya dia hitung sejak awal 2.000-nya masuk. Itu kalau skenario pembayaran. Ya. Tapi kalau tanpa skenario pembayaran 2.000-nya nggak masuk. Berarti hanya 95. 1 Januari 19 loh ya. CNH 5.000, Ivanhoe ngitungnya 3.000. Bisa di present value kan, bisa tidak di present value kan. Waktu beneran asetnya selesai disewa, nilainya malah 0. Jadi ilustrasi 3 ini adalah CNH sebagai lessor 5.000, Ivanhoe sebagai lessee 3.000, residual value yang mereka perkirakan berarti berbeda, ya. Tapi waktu dikembalikan kepada CNH ternyata nilainya 0. Ya. Si Ivanhoe baru ngitung 2.000 yang dia bayar, ya. Padahal nanti nilainya 0. Berarti kan sebenarnya Ivanhoe harus nambah duit kan? Nambahnya berapa? 3.000. Makanya di sini loss-nya 3.000. Ya. Jadi 5.000 kurang 2.000. Ya. Itu hitungan awal. Ternyata jadi 0 malah. Ya dia harus nambah 3.000 lagi. Ya. Sementara yang pertama, ya, yang skenario pembayaran, ya, belum ada nolnya ya, belum ada nolnya, maka ya loss to cash ya 5.000. Ya. Jadi ini tahapan-tahapannya, makanya saya katakan tadi ilustrasi 1 ini masih yang paling gampang. Ilustrasi 2 mulai naik, ilustrasi 3 tambah pusing gitu ya. Silakan kalau ada diskusi. Jadi kenapa ini hanya 3.000? Karena dari awal dia sudah ngitung 2.000 masuk dalam present value-nya kan. Berarti sebenarnya yang 2 ini, yang ilustrasi 2 ini, saya tanya dulu ya. Berapa present value-nya yang ilustrasi 2 ini? 97 atau 95? Ada loh di ilustrasi 2, masa lama sih mikirnya? Ilustrasi 2 ini dia sudah ngitung dari awal bahwa dia akan bayar 2.000 karena menurut dia kerugiannya adalah atau nilai residual value-nya adalah cuma 3.000 bukan 5.000, berarti 2.000 dia sudah hitung sejak awal. Berapa persen value-nya ilustrasi 2 ini? Ini tuh saudara-saudara, 97 ya. 2.000-nya sudah dia hitung sejak awal nih. Sudah masuk di present value 97. Ternyata nilainya 0, berarti nanti di akhir masa sewa, ya 1 Januari 2024, dia harus bayar tambahan 3.000. Ya. Bagaimana kalau dari awal dia tidak memperhitungkan bahwa nilainya akan 0? Kayak ilustrasi 1 kan? Berapa present value-nya ilustrasi 1? Ya hanya 95.
Kalau nilainya jadi 0 ya dia harus bayar semua dong 5.000. Ya. Ini juga berlaku ya, yang jurnal yang kotak bawah yang ini untuk kasus yang ilustrasi 2 tapi yang kanan ini nih. Nah, yang no expected payment. Gitu ya. Silakan kalau ada yang bingung, yang memang semua bingung. Tapi bisa jadi saya yang menjelaskan terlalu rumit, tapi ini harusnya simple. Ya. Tinggal di logika awal hitungnya 5.000, lalu setuju, dan ternyata betul akhirnya 5.000. Berarti kan nggak perlu keluar uang. Yang kedua, dihitung 5.000, saya memperkirakan 3.000. Nah, mau saya bayar nggak? Kalau mau saya bayar, masukkan di present value. Ya. Kalau benar-benar nilainya 3.000, ya sudah saya nggak perlu buat jurnal ini nanti. Ya. Tapi kalau nilainya lebih kecil lagi dari 3.000, ya saya harus nambah dong. Ya, harus nambah uang yang saya keluarkan. Ya. Bagaimana kalau dari awal saya sudah tahu akan lebih kecil dari 5.000, tapi saya nggak masukkan di present value. Ya sudah, nanti loss to cash. That simple. Jangan overthinking. Nah, ini berbeda pasti ya. Unguaranteed residual value. Sebelum masuk sini, ada pertanyaan. Oke, lanjut. Lessor dan lessee, ya, HD dan MS, ya. 1 Januari 19 tanda tangan, di mana lessor, ya, si HD harus menyewakan equipment ke MS mulai 1 Januari 19. Lease term 3 tahun. Ya. Leasing non cancelable setiap awal tahun berarti annuity due 17.000. Fair value 60.000. Jadi saat itu, saat disewakan fair value-nya itu 60.000. Ya. Estimasi masa manfaat 7 tahun. Nah, ini lease term 3 tahun, masa manfaat 7 tahun, nanti kita lihat ya. Di mana estimasi residual value-nya adalah 12.000, tapi unguaranteed, artinya ya, kalau lease term berakhir tahun ketiga, nilainya di bawah 12, si MS nggak perlu bayar apa-apa. Ya, unguaranteed kok. Ya, unguaranteed. Tidak ada opsi perpanjangan, kembali kepada HD pada akhir lease term. Implicit rate lessor tidak diketahui MS, berarti ya mau nggak mau harus pakai incremental kan, punyanya lessee ya, dalam hal ini 6%. Ya sudah, 17 ya kali tabel 4, lease term 3 tahun, I yaitu pakai punya lessee yaitu incremental 6%, ketemu 2,8, akhirnya present value-nya 49. Dapat present value, masukkan jurnal asset to liability, masukkan di tabel. Ya. Jadi kesimpulannya ilustrasi 4 yang unguaranteed itu sama kayak ilustrasi 1 yang guaranteed. Dalam kasus ilustrasi 1 di mana sama hitungan residual value-nya lessor dan lessee. Ya. Agak berbeda ilustrasi 1 tadi, kalau ternyata lebih rendah ya dari hitungan awal yang 5.000, maka butuh jurnal loss to cash. Kalau ini walaupun di bawah residual value nggak perlu jurnal loss to cash. Itu aja bedanya ini dengan ilustrasi 1. Ya. Pak, di ilustrasi 1 tadi juga kan nggak ada Pak jurnal loss to cash yang kayak ini kan ilustrasi 3. Tapi kan di sini dilihatin. Ya. Tadi hitungannya sama-sama 5.000, ternyata 0. Ya berarti loss to cash 5.000. Bagaimana kalau ilustrasi 1 tadi ternyata nilainya di pasar 4.000, ya berarti ini 1.000 tok. Ya, ini 1.000 tok. 5.000 kurang 4.000. Kalau yang ilustrasi 4, mau berapapun nanti akhir lease term, nggak perlu ada pembayaran cash. Ya, jadi ilustrasi 4 saya agak cepetin karena sama kayak ilustrasi 1, tapi bedanya tidak ada probabilitas untuk bayar loss on cash. Tetap ya ada depresiasi, tetap dong, ya tetap ada depresiasi. Ya dibagi 3. Kenapa nggak dibagi 7? Karena tadi ada kata-kata tidak ada opsi perpanjangan, equipment balik kepada lessor. Ya, kalau nanti ternyata bisa
diberikan kepada lesi, bisa dibeli lesi, ya dibaginya 7. Ya, dibaginya 7. Pertanyaan? Saudara-saudara, isu tambahan ini adalah menegaskan. Seandainya walaupun kayaknya nggak mungkin ya. Dari ilustrasi 1 tadi, ilustrasi 2, ilustrasi 3 termasuk 4, kalau kita hitung present value itu selalu di bawah fair value. Kita lihat aja ilustrasi 1 dan 2. Ilustrasi 1 itu ketemu present value-nya 95. Padahal menurut soal fair value-nya adalah 100.000. Ya. Ilustrasi 2, fair value juga sama kan ya, tadi keterangannya sama. Present value-nya 97. Itulah makanya saya katakan, sekali kita ketemu present value, taruh itu di jurnal, taruh itu di tabel. Akan tetapi, walaupun jarang sekali lagi ya, si lesor waktu ngitung 2711 ini, itu pasti sudah memperhitungkan ya minimal modal dia ketutup. Modal dia berapa ya? 100.000. Ya. Jadi nggak fair lah kalau dia ngitung, anggap aja dia ngitung ketemu 2711, dia tagihnya 22. Ya silakan aja sih ya, itu bisnis. Ya. Tapi seandainya nih ya, seandainya di soal ini dirubah, bukan 2711 tapi 22711. Ya. Ini diganti jadi 22711. Ilustrasi ini sama persis kecuali ini 22711. Kira-kira nanti lesi ngitung present value-nya ya, pas 95, di bawah 95 atau di atas 95. Saya ulangi ya. Semua syarat ketentuannya sama, tapi angka ini aja yang saya ganti jadi 25, jadi 22. Kira-kira nanti lesi ngitung present value-nya pas 95, di bawah 95 atau di atas? Halo? Jangan tulis di chat, ngomong aja. Di atas, Masa Pak. sulit sih kalau ini jadi di atas ya. Silakan hasil present value ini masuk jurnal dan tabel, tapi batas atas yang bisa dimasukkan jurnal, yang bisa dikapitalisasi, hanya sebesar fair value. Jadi, tadi kan katanya di atas, betul ya. Umpama setelah di present value kan, di sini berapapun nilainya di atas 20.000 ya. Ketemunya 101.000, itu present value-nya ya. Maka yang dikapitalisasi hanya 100.000. Nggak boleh melebihi fair value. Itu ya. Itu yang dimaksud sebagai isu tambahan di sini. Seandainya ketemu kasus tuh, ya, dengan asumsi yang kita lakukan benar hitungannya ya. Ternyata present value-nya melebihi fair value. Nggak apa-apa hitung present value-nya melebihi fair value, tapi yang kita jurnal harus fair value. Berarti right of use asset to lease liability 100.000, bukan present value. Tabel kita yang pojok kanan atas, ya 100.000, sama kayak fair value. Ya, jadi harus cari yang terendah antara PV atau fair value. Jelas ya? Ini yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Periode kita melakukan depresiasi itu tergantung kalau ternyata kepemilikannya itu diserahkan. Jadi dalam praktik ya, sertifikat langsung dikasih kepada lesi waktu pertama kali leasing tahun 2019, maka susutkan selama useful life. Tapi kalau nggak ada transfer kepemilikan kayak contoh-contoh yang depan ya, disusutkannya hanya selama lease term. Nah, ini kalau kemudian tidak dikapitalisasi. Ya, tidak dikapitalisasi. Berarti kan istilahnya apa? Bukan capitalis, berarti istilahnya apa yang kedua? Capitalis itu sama kayak finance lease. Berarti selain itu apa namanya? Yang nggak dikapitalisasi? Halo? Halo? Masa nggak ada jawaban, Rek? Ada 2 tipe leasing. Kalau dikapitalisasi namanya capital lease atau finance lease. Kalau nggak, namanya apa? Rafika? Operating list. Operating lease, makasih. Kalau operating lease, nggak perlu hitung present value. Ya,
Terus nggak perlu ada jurnal penyusutan di akhir. Nggak perlu ada interest expense. Nggak perlu. Nggak ada list liability. Cukup jurnal ini aja. Jadi seandainya saya balik ke ilustrasi satu tadi. 20.711 ya sudah. Prepaid rent to cash 2711. Nanti 31 Desember 2019 rent expense to prepaid rent 2711. Kapan lagi buat jurnal? 1 Januari 2020. Jurnalnya yang kiri lagi. Akhirnya baru ini. Begitu seterusnya. Ya, Pak boleh nggak Pak? Kalau ini kan sama aja Pak. Kalau Bapak hapus prepaid rent, Bapak kredit kan jurnal netnya adalah rent expense to cash. Boleh nggak di awal itu saya langsung tulis rent expense to cash? Boleh aja. Secara praktik boleh. Jadi kita nggak perlu prepaid rent to cash, akhir tahun rent expense to prepaid rent. Kan sama aja ya, prepaid rentnya hilang. Di praktek Anda langsung jurnal rent expense to cash di 1 Januari 2019, boleh-boleh aja. Tapi kalau di teori nggak boleh, harus ikut ya SOP-nya kayak gitu. Ya, kalau di praktek dibolehin. Kalau saya nanya soal saya secara praktek boleh, gitu ya. Itu aja. Sama kayak pendekatannya PA kan ini ya. Saya sewa 1 tahun, awalnya prepaid dulu. Akhir tahun baru jadi expense. Nggak boleh dari awal expense. Tapi kalau ingin saya akui langsung dari di awal expense, monggo. Ya. Selesailah kita dari sisi lesi. Ya, selesailah kita dari sisi lesi. Oke. Bagaimana kalau dari sisi lesor? Nah, yang mau kita lakukan sekarang adalah menentukan. Tadi kan sudah diberitahu, ketemu 20, 7, 11. Kalau yang ilustrasi 4, ketemu 17, 6, 20. Sebenarnya dari mana sih ngitungnya itu? Itu yang mau kita pelajari sekarang. Jadi, tetap mempertimbangkan I, karena dia ingin dapat return ya, dapat pengembalian, tetap mempertimbangkan juga track recordnya lesi. Jadi semakin lesi ini punya track record buruk, lebih sering ngemplang gitu ya, berarti nanti I-nya makin tinggi. Ya. Ya enggak? Kita bakal rugi tuh, berarti kan high risk high return ya. Pengen dapat high return harus high risk, berarti ya berikan dia tingkat suku bunga yang tinggi. Ya, termasuk lamanya leasing. Ya, makin lama leasing, risiko kita nggak terbayar juga makin tinggi kan. Itu membuat angka atau nilai leasing juga tentu lebih mahal. Plus ini, guaranteed atau unguaranteed. Kalau tadi buat lesi ada pengaruhnya. Ya bagaimana kalau buat lesor? Kita lihat. Kalau buat lesor, ya kalau buat lesor sebenarnya sama ya. Dia mengkategorikan leasing ada finance dan operating. Ya sama aja. Oke. Finance lease atau capital lease ya itu bisa terpenuhi, ya bisa dianggap sebagai finance lease oleh lessor kalau salah satu aja dari 1, 2, 3, 4, 5 ya, dari 5 kriteria ini terpenuhi. Kalau buat lesi kan tadi aturannya jelas ya, semua transaksi leasing harus dikapitalisasi kecuali ya short term lease di bawah 12 bulan atau low value lease yaitu 5.000 US dollar ke bawah. Kalau dirupiahkan berarti berapa? Yang di bawah 75 juta. Dan kata-katanya dan ya. Berarti kalau anggap aja 70 juta tapi sewanya di atas 12 bulan, ya tetap harus kapitalisasi. Ya. Kalau ini ternyata 80 juta tapi ini hanya di bawah 12 tetap kapitalisasi. Ya, jadi kata kuncinya dan. Ya. Itu dari sisi lesi. Lesi harus kapitalisasi kecuali yang kuning ini. Kalau buat lessor, kapan jadi finance, kapan jadi operating, itu tergantung ya kriteria di bawah. Berarti dimungkinkan ya Pak, kalau lessornya bilang finance, lesinya itu operating, mungkin. Secara praktek mungkin. Kayak tadi, 20.711 itu bisa dikapitalisasi lesi, ya. Tapi, bisa aja tidak dikapitalisasi oleh lesi. Cuma dari nilai sudah di atas ya, sudah di atas 5.000. Ya, jadi secara praktik ada kemungkinan itu finance lease buat lessor, tapi buat lesi harus dikapitalisasi. Karena mungkin di atas 5.000 ya, dan
di atas 1 tahun. Ya. Tapi buat lessor, ya, cara menentukannya ada. Kalau buat lessee sudah pasti kan, ya sudah pasti kapitalisasi. Kecuali kalau ini ditentukan dulu finance atau operating. Ya, caranya menentukan gimana? Salah satu aja terpenuhi, udah langsung dianggap finance oleh lessor. Satu, ada nggak perpindahan secara legal aset itu ke lessee? Ya, jadi waktu terjadi sewa, apakah kepemilikan udah berpindah? Kalau ada, sudah pasti itu finance lease oleh lessor. Harusnya secara teori si siapa? Lessee juga akui sebagai finance lease. Wong ada perpindahan kepemilikan pasti jadi milik dia, ya kapitalisasi dong. Ya, kita nggak perlu bahas isu-isu praktek ya yang mungkin, tapi yang pasti bisa aja finance lease sana operating, atau kalau ini operating sana finance ya buat lessee. Kita bahas yang sesuai aja secara teori ya, bahwa kalau itu finance oleh lessor ya umumnya pasti finance juga oleh lessee. Apa syarat kedua, kriteria kedua seandainya tidak ada perpindahan kepemilikan? Oh, ada hak opsi. Itu yang saya katakan, hak opsi itu isinya biasanya harganya jauh di bawah residual value. Logikanya harusnya dibeli dong sama si lessee. Sekali ada hak opsi untuk beli, wajib kapitalisasi, berarti finance lease. Kalau tidak ada perpindahan kepemilikan, nggak ada hak opsi, apakah bukan finance lease? Lihat lagi syarat atau kriteria ketiga. Lease term minimal 75% dari useful life. Jadi kalau tadi useful life 5 tahun, disewa 4 tahun, 4/5 sudah 80%. Finance lease tuh. Tapi kalau 3/5, disewa cuma 3 tahun, padahal itu 5 tahun. Oh, itu tidak memenuhi kriteria ketiga. Ya, apakah kriteria lain terpenuhi? Belum tentu. Ya. Yang keempat kriterianya adalah lihat present value. Bandingkan dengan fair value. Ya. Present value ini berarti hitungnya pakai punyanya lessor dong, kan kita dari sisi lessor nih. Berarti pakai implicit rate ya, bukan incremental rate. Ya. Kalau tadi contohnya fair value 100.000, berarti minimal present value-nya harus 90.000. Ya, kalau tadi dapat 95 dan 97, memenuhi dong ya, jauh di atas 90%. Ya. Kalau 4-4-nya ini juga tidak terpenuhi, yang 5 terpenuhi, tetap finance lease. Apa yang kelima itu? Aset yang disewakan itu spesifik. Ya, itu spesifik. Jadi buat lessee itu sangat bermanfaat, sangat unik ya. Sehingga buat dia walaupun awalnya dia sewa itu bisa jadi dia akan miliki terus. Berarti kalau dia akan miliki terus kan dia kapitalisasi ya. Berarti buat saya itu finance lease sebagai lessor. Ya. Kalau 5-5-nya nggak terpenuhi ya sudah. Berarti itu operating lease. Kalau semua no gitu itu operating lease. Ini cara yang dipakai oleh US GAAP. Jadi sebenarnya oleh IFRS ya, International GAAP, nggak ada pakai gini-gini. Ini bukan syarat hukum, hanya apa ya, acuan saja. Tapi kalau dulu belajar, karena saya dulu sempat belajar akuntansi pakai US GAAP ya, standar akuntansi Amerika, ini jadi aturan. Ini jadi aturan. Makanya kita pernah baca ya, kita pernah belajar bahwa US GAAP itu lebih apa? Bukan prinsip, rule based, sementara IFRS itu principle based. Ya. Tapi paling tidak ini jadi masukan kita ya untuk tahu itu finance atau operating. Satu aja dari kotak 5 ini ya, yes itu finance. Tapi kalau semua no itu operating. Ya. Lease payment tadi di soal lessee sudah diketahui, bagaimana lessor menentukan? Ya, nanti kita lihat. Ini saya lewati aja. Ya. Ada satu lagi tipe leasing dari kacamata lessor. Buat lessee hanya 2, capital atau finance dan operating. Buat lessor ada 3. Ya, ada yang namanya finance lease, ada yang namanya operating. Khusus yang finance lease ini dibagi 2 finance lease. Ada yang direct finance lease, ada yang ini nih, sales type lease.
Ya. Jadi sebenarnya ada 3 nyabang ya. Gini ya, gini. Finance list dibagi 2, direct dan sales type. Satunya tetap operating. Nah, kapan suatu finance list itu dianggap sebagai sales type list? Kalau fair value dan book value nggak sama. Tadi soal kita fair value-nya 100.000. Ya, fair value 100.000 itu asumsinya berarti book value-nya 100. Karena kalau sampai book value-nya di bawah 100, berarti ada selisih kan antara nilai buku dengan nilai pasar. Selisih itu kan gain sebenarnya. Mirip kayak saya punya barang, harganya 80 waktu saya beli, mau saya jual harga 100. 20 itu kan apa? Gross profit kan. Berarti sebenarnya itu bukan leasing tuh. Itu jual beli barang, makanya disebut di sini apa? Ini leasing, tapi sebenarnya tipe penjualan. Nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat. Oke. Jadi kriteria-kriteria di depan tadi, ya, kriteria-kriteria di depan tadi, oke, digabung dengan kriteria ini, fair value, book value, itu akan menghasilkan 3 tipe leasing. Ya, kalau non cancelable ditambah dengan kriteria 1 plus 4, ada 5 kan tadi ya. 1, 2, 3, 4. Ditambah dengan kriteria kelima, ya, itu direct finance lease. Oke, ke bawah. Tapi kalau ada lagi kriteria tambahan di mana fair value-nya ternyata tidak sama dengan book value, ya maka itu sales type lease. Ya. Kalau ternyata, ya, kalau ternyata, oke, ini operating ya. Jadi nggak ada satupun yang terpenuhi, itu operating list. Ya. Ini harusnya salah ini. Ini yes. Yes, dan ternyata fair value sama kayak book value. Oh nggak sama, itu sales type list. Ya, kalau ini kriteria alternative use, yes. Kalau ini no berarti. Kalau no kan semua pasti masuk ke operating list. Itu ya. Sales type list di mana lessor memperlakukan leasing itu kayak jual aset. Oke, berarti dia nanti akan mengakui list receivable tapi menghapus list aset. Jadi asetnya hilang. Ya langsung dikredit. Mirip kayak dia jual barang dagangan kan? Sales revenue, AR to sales revenue, lalu COGS to inventory. Inventory-nya kan hilang. Ya. Bagaimana caranya menghitung list receivable? Ingat, kita sekarang dari sisi lessor. Kalau kita dari sisi lessee kan ngitungnya list liability ya. Bagaimana caranya menghitung list receivable? Ya rental payment, berapa tadi tiap tahun, di present value kan, ditambah dengan present value residual value. Baik residual value-nya guaranteed atau unguaranteed. Ini menjawab, saudara-saudara, ini menjawab, buat lessor, mau itu guaranteed atau unguaranteed, semuanya di present value kan. Kalau buat lessee, hanya kalau guaranteed. Itu pun kalau ada selisih yang harus dibayar. Ya kan? Ilustrasi 2. Guaranteed 5.000, lalu diperkirakan nilai sisanya 3.000, dan dia akan membayar 2.000. 2.000-nya itu di present value kan. Buat si lessor, mau guaranteed atau unguaranteed, semuanya di present value kan. Ya, jadi akan ada beda nilainya list receivable-nya lessor dengan nilainya list liability-nya siapa? Lessee. Contoh paling gampang tadi yang unguaranteed, ilustrasi 4 ya. Itu kan unguaranteed. Present value-nya lessee, present value-nya lessee ilustrasi 49. Berapa present value-nya lessor? Pasti di atas 49. Karena lessor juga ikut mempresent value-kan residual value. Kalau dia residual value-nya nggak dia present value kan, wong unguaranteed kok yang 12.000. Kalau lessor pasti dia present value kan. Ya.
Karena di sini kata-katanya tadi apa? Lease receivable itu adalah total present value antara lease payment, ya, tiap periode atau tiap tahun, dan present value dari residual value, baik guaranteed maupun unguaranteed. Masuk ilustrasi 5. Ya, sama kayak tadi nih. Cuma ilustrasi 5 ini ya secara logika ada sebelum ilustrasi 1. Jadi di sini belum ketemu, 2711 itu belum ketemu. Baru nanti kita temukan setelah lessor ngitung. Nah, sekarang lihat ya, soalnya ya. CNH mau transaksi dengan Ivanhoe. Ya, tapi CNH belum tahu berapa sih yang harus dibayar Ivanhoe. Berarti kan ini sebelum ilustrasi 1 kan ya. Sistemnya 5 tahun. Non-cancelable, annuity due. Fair value-nya 100. Residual value-nya 5.000. Guaranteed kan ilustrasi 1. Ya, tapi buat lessor ini nggak masalah mau guaranteed unguaranteed. Ya, residual value diharapkan lebih besar daripada guaranteed residual value. Oke, ya. Cost-nya aset 85. Oh, berarti ini adalah apa? Sales type list ya. Karena fair value 100, book value atau cost-nya 85. Ya, berarti ini sales type list. Oke, ini adalah sales type list. Tidak ada opsi perpanjangan, harus balik ke CNH. Ya sama kayak ilustrasi 1. Hanya ada tambahan 85.000 ini. CNH 4%. Perlu nggak CNH tahu incremental rate-nya Ivanhoe? Tadi kalau nggak salah 5% ya punya Ivanhoe. Perlu nggak CNH tahu punyanya Ivanhoe, mau lebih tinggi atau lebih rendah? Halo? Ada yang bisa menyimpulkan? CNH mau hitung nih, berapa sih yang mau ditagih ke Ivanhoe tiap periode? Perlu nggak CNH tahu punyanya Ivanhoe, incremental rate-nya? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Terus tadi kata Bapak harus membandingkan incremental rate dan implicit rate. Itu kan buat si lessee, buat Ivanhoe. Dalam rangka dia mau present value kan. Harusnya pakai yang lebih rendah, selama dia tahu punya lessor. Ini kita dari sisi lessor. Ngapain saya pengen tahu punya dia, uang saya mau hitung uang saya yang 100.000 itu bakal kembali atau enggak. Ya, kalau nggak kembali ya mending saya jual aja kan, daripada saya sewakan. Itu ya. Nah, cara hitungnya gini. Ada residual value 5.000. Mau di sini guaranteed atau unguaranteed, tetap residual value ini kan harus dihitung. Buat si CNH 5.000 ini pasti akan dia dapat. Ya. Karena kalau itu nggak dibayar pun, kalau itu pun unguaranteed, kan dia tetap bisa jual nanti aset ini ke pasar 5.000. Tangkap maksud saya ya. Kalau ini guaranteed dan nilainya di bawah 5.000, berarti kan Ivanhoe harus bayar selisihnya. Anggap aja nilainya nanti tinggal 4.000, dia jual 4.000, dapat 1.000 dari Ivanhoe. Itu kalau guaranteed. Kalau unguaranteed, ya, si Ivanhoe nggak bayar, tapi kan kalau dia jual dapat 5.000. Jadi mau nggak mau guaranteed atau unguaranteed, akhir list term dia akan dapat 5.000. Berarti 5.000 ini harus di present value kan dong. Betul, pakai single sum. Residual value 1 titik di tahun kelima akhir nanti. Dapatlah 4.109. Ya. Nilainya 5 tahun lagi 5.000, nilainya 1 tahun di tahun pertama 4.109. Berarti sebenarnya saudara-saudara, saya itu bakal dapat duit ya di masa depan 5.000, tapi di sekarang kalau saya tarik nilai sekarang 4.000. Karena ini saya putuskan untuk saya sewakan, harusnya saya nggak boleh dong, bukan nggak boleh ya, kurang fair, tadi saya bilang kurang kurang pas lah, kalau saya narik 100.000 secara total dari lessee saya. Saya nggak tahu pas nggak istilah saya, kurang cengli lah ya. Kamu udah tahu kamu besok bakal dapat 4.109, 5.000 kamu present value kan, kamu dapat nilai 4.109. Berarti kalau pengen modalmu paling nggak balik, berarti kurangi dulu dong 4.000 ini dengan 100. Berarti yang kamu pengen tagih dari lesimu
hanya 95 selama 5 tahun. Ya, berarti berapa uang sewa per tahun? Ya sudah, 95 kamu bagi dengan faktornya. Faktornya kan dapat dari tabel 4 tadi. Sehingga ketemulah 20.711. Di situ logika dapatnya 20.711. Ya. Kalau ternyata beneran ada transaksi ini, muncullah ilustrasi 1. Ya, muncullah ilustrasi 1. Ya. Makanya saya katakan tadi, ketika si Ivanhoe melakukan present value di awal dan dia katakan, oh 5.000 itu guaranteed tapi memang nilainya nggak akan turun. Ya sudah, dia hanya present value kan yang 2711. Ternyata waktu dia present value kan dia ketemu 95, ya sudah, itu yang dia jadikan right of use asset. Tapi buat kita, lessor dalam hal ini, ya, lease receivable-nya ya bukan 95. Lease receivable-nya berapa ya? 100.000. Jadi ada perbedaan nilai lease liability dengan lease receivable. Tabelnya beda antara lessor dan lessee. Jadi dimungkinkan aja ya, kalau lessor anggap itu finance, si lessee operating atau sebaliknya. Tapi jaranglah terjadi, ya, jaranglah terjadi. Dan nggak usah dipusungin, itu kan alternatif variasi di praktek ya. Itu ya, jadi ini loh ceritanya dapat 2711, nggak tiba-tiba muncul. Makanya saya bilang kalau kita ketemu di tes 1 yang esai, pasti soal saya dari lessor dulu. Dari lessor ketemu angka ini, baru nanti saya minta, buat lessee nanti gimana sih perlakuan akuntansinya? Baru kita kerjakan kayak ilustrasi 1. Artinya apa? Kalau sampai saya salah di kasus lessor ngitung ini, berarti lessee ikutan salah. Wah, betapa berat memang ya kalau kuliahnya kuliah normal. Ya. Jadi Anda diuntungkan, dalam tanda kutip ada bagian kita diuntungkan karena memang level pengujiannya jadi tidak seberat level normal. Bukan berarti Anda nanti lulus sebagai sarjana yang lebih mudah, enggak dong. Itu tugas saya dalam hal ini, memberi tekanan yang lebih ke Anda. Apa? Pengerjaannya lebih singkat. Salah, potong nilai gitu kan. Supaya Anda ada tekanan. Kalau Anda sama kayak yang normal ya, jadi benar dihitung anggap aja 4 ya, karena 25 soal umpama, terus salah tidak dipotong, sama kayak mereka, tapi level Anda ngerjainnya jadi lebih mudah karena pilihan ganda ya, yang selama yang normal itu esai, kan ada perbedaan. Makanya saya kadang kasih tekanan lebih. Ya, saya kasih tekanan lebih. Apa contoh tekanan lebihnya? Soalnya saya persempit pengerjaannya. Ya, selain supaya tekanannya lebih, juga nggak sempat nanya-nanya. Ada pengurangan nilai. Wah, kalau sampai salah bisa berkurang umpama. Termasuk tes 1 Anda nanti. Berapa lama pengerjaan nanti kita sepakati lah. Saya akan kasih waktu, ya. Anda setuju nggak dengan itu? Dan yang pasti, ya, ini saya omongkan di depan, ada pengurangan nilai. Tapi kalau Anda bisa ngerjain semua dan benar, di atas 100. Bahkan untuk kali ini saya kasih tawaran, kalau Anda berani ngerjain semua, dan asumsi benar semua, itu maksimal nilai 120. Tetap tes 1 Anda dapat 100. Tapi 20-nya bisa Anda tambahkan ke tes 2. Wah, kurang baik apa tuh? Jadi ada tantangan, tapi juga ada prospek. Tinggal Anda nanti putuskan. Ya. Anda nggak harus kerjain semua soal. Nanti soalnya itu 30. Satu soal dapat 4 poin kalau benar. Kalau salah minus 1. Berarti kalau Anda kerjain benar semua 30 kali 4 120, ya. 20-nya nambah ke tes 2. Tapi ada risiko salah loh. Ya silakan Anda pilih. Anda ngerjain 25 aja, ya kali 4 kan sudah 100. 5 soal lain nggak usah dikerjain, bisa juga. Nantilah ya kita bahas. Ini list receivable-nya. Kalaupun ini cost-nya bukan 85, anggap aja cost-nya sama kayak fair value ya, berarti jurnal kedua nggak usah dibuat. Kan tadi ada cost-nya 85.000 ya. Kalau cost-nya juga 100.000, berarti jurnal kedua nggak usah dibuat karena itu direct finance list namanya. Tapi ini contoh kalau sales type list. Ya. Jadi kayak jual barang biasa kan.
Cuma atasnya ini bukan accounts receivable tapi list receivable. Makanya disebut sales type list. Ya. Waktu 1 Januari 19 dilunasi sama lesi, ya sudah langsung cash 2711, debitnya apa? List receivable. Ya, list receivable. Mirip-mirip tabelnya, ya. Tapi bedanya apa? Ini nanti di akhir masa sewa dia tetap apa? Tetap dapat dalam tanda kutip pengembalian residual value 5.000. Tapi ini jangan dianggap cash ya yang bawah. Nanti mungkin ada jurnalnya saya lihatin. Ya. Jadi isi angkanya beda. Coba Anda bandingkan dengan ilustrasi 1. Pasti beda. Kenapa? Karena ilustrasi 1 itu yang di atas ini berapa tadi? 95. Ini 100. Ya. Kenapa? Karena semua residual value-nya dia hitung present value-nya. Kalau yang satu tadi enggak. Jadi hanya 95 ketemunya. Ada pertanyaan? Logika membuat tabelnya sama. Ini hasil hitungan 2711. Ini I ya kalikan dengan yang kanan. Sama-sama 4% sih tadi ya. Karena memang yang nomor 1 kan diketahui oleh lesi. Padahal punya lesi cuma 5. Ya. Kalau ini dapat dari mana? Ya A kurangi B. Kalau ini kok bisa berkurang terus? Ya ini D kurangi C secara diagonal. Akhirnya 0. Yang agak berbeda adalah selain tadi ada list receivable, ya juga ada ini nih apa interestnya bukan interest expense berarti tapi interest revenue, ya interest revenue. Oke. Apalagi yang berbeda? Nah ini nih 1 Januari 2024 yang dia debit bukan cash. Jadi kalau di sini kelihatan ada angka 5.000, kolomnya memang annual lease payment, tapi ini yang di debit bukan cash. Tetap aset, nama asetnya apa? Ya inventory-nya kan balik. Yang dikredit apa? Ya lease receivable, kan lease receivable-nya jadi 0 di sini. Ini masih ada 4807, ini berkurang tinggal 0. Ya. Jadi ini jurnal 1 Januari 2024-nya. 1 Januari 2004-nya. Kalau ini equipment ya equipment to lease receivable. Oke. Berarti kalau ini equipment bukan sales type list, ya, ini nggak ada jurnal kedua. Ya. Kreditnya apa dong? Ya equipment yang dikredit. Karena namanya sales type list, berarti sebenarnya kan yang disewakan itu inventory kan. Tapi kalau yang saya sewakan itu bukan bagian dari penjualan, berarti yang saya kredit ini adalah equipment. Mirip kayak ini ya. Ini yang saya keluarin inventory. Berarti besok ya kalau balik lagi yang 5.000 ke saya, ini bukan inventory yang saya debit tapi equipment. Ya. Dari sisi lessor harusnya selesai ya. Karena sebenarnya mirip-mirip atau tidak ada lagi pembahasan lain dari sisi lessor sih. Angka 2711 ketemu, udah dikasih ke lesi. Tinggal lesi itu guaranteed atau enggak. Guaranteed dia setuju enggak nilainya sama atau di bawah. Terus nanti waktu diserahkan nilainya turun atau naik, ya kan? Ingat loh, tadi saya sudah sempat pesan. Anggap aja ilustrasi 1. 5.000 CNH, hitung ya, guaranteed. Ternyata sama Ivanhoe. Dan benar waktu penyerahan juga sama 5.000. Ya sudah, itu full kayak ilustrasi 1. Bagaimana kalau 5.000, Ivanhoe anggap 3.000, dia bayar 2.000, ilustrasi 2. Ternyata penyerahannya 0, ilustrasi 3. Terus saya buat soal yang benar-benar beda. Ilustrasi 1, CNH 5.000, Ivanhoe sepakat 5.000, ternyata waktu akhir lease term, nilainya jadi 7.000 di pasar. Saya sudah jelaskan tadi, kalau itu yang terjadi, itu berarti mau guaranteed atau unguaranteed, yang nggak ada transaksi dong 7.000 tadi. Ya itu artinya si Ivanhoe sebagai lesi bisa memelihara aset. Bahkan bagus, sampai nilai pasarnya tinggi dari estimasi residual value. Tapi kalau sampai lebih kecil, dan bahkan itu guaranteed,
ya lesi harus menanggung. Itu ya. Jadi kalau saya rubah soalnya dari sisi lesi, nilainya di akhir malah lebih tinggi dari residual value. Ya nggak usah pusing, nggak perlu ada jurnal apa-apa. Itu bukan berarti si lesi dapat tambahan cash, enggak. Unguaranteed residual value, ya. Ini khusus untuk lessor kalau sampai leasingnya tipenya apa sales type lease, ya. Kalau tipe leasingnya adalah direct finance lease, nggak ada masalah mau guaranteed atau unguaranteed. Akan ngaruh nanti kalau sifatnya sales type lease, ya. Kalau yang terjadi sales type lease dan residual value-nya unguaranteed, maka lessor akan mengakui sales revenue dan COGS sebesar aset yang dapat dipulihkan. Nanti ada contohnya. Ya. Jadi sales revenue dan COGS itu harus dikurangi dengan residual value yang unguaranteed tapi di present value kan. Kalau di sini kan sales revenue-nya 100 ya. COGS 85. Seandainya 5.000, kan di sini contohnya 5.000 adalah residual value unguaranteed, maka harus dihitung berapa present value-nya residual value yang unguaranteed, lalu itu dikurangi dari sales revenue. Jadi sales revenue-nya nanti bukan 100. Sales revenue bukan 100. 100 kurangi present value 5.000. COGS-nya bukan 85. 85 kurangi present value 5.000. Itu maksudnya petunjuk ini nih. Sales revenue dan COGS, kalau kasusnya residual value unguaranteed, maka sales revenue dan COGS harus dikurangi present value-nya unguaranteed residual value. Gross profit-nya harusnya hasilnya sama. Mau 100 kurang 85 kan ketemu 15 ya. Atau 5.000-nya itu unguaranteed, terus 100 kurangi present value 5.000, 85 kurangi present value 5.000, pasti gross profit-nya sama. Kita lihat. Bla bla blanya sama nih. Bedanya hanya di sini, unguaranteed. Jadi 6 ini sama kayak 5. Bedanya hanya di unguaranteed 5.000. Ya. Ini juga sama 85 kan ya. Nah, kalau guaranteed residual value kayak tadi yang ilustrasi 5, maka lease receivable to sales revenue itu 100.000. COGS to inventory 85.000. Berarti gross profitnya 15. Tapi kalau itu unguaranteed residual value, maka present value kan dulu yang 5.000. Ya, present value kan dulu yang 5.000. Ya, ternyata ketemunya 4.109. Di depan ada ya penghitungan present value yang 5.000 ya. Bentar. Present value yang 5.000. Ini 4.109. Berarti sales revenue-nya bukan 100.000, tapi 100.000 kurangi 4109. COGS bukan 85 tapi kurangi 4109. Sama aja hasil gross profit-nya. 95 kurang 80 yaitu 15. Ya. Jadi hanya beda di angka jurnalnya, tapi apa? Akun jurnalnya sama, hanya angka jurnalnya aja beda. Ya. Di sini list receivable to sales revenue 100, di sini list receivable 100, sales revenue 95, ya. Inventornya tetap 85, kan cost-nya 85 ya tadi. Ini COGS-nya jadi 80, 890 bukan 85. List receivable tetap loh ya, karena list receivable mau guaranteed atau unguaranteed tetap dihitung jadi present value. Yang berubah itu hanya nilai sales revenue dan COGS. Kalau unguaranteed residual value. Ada lagi yang mau kalau buat lessor operating method gimana? Saya tanya dulu saudara-saudara. Kalau buat lessor itu finance lease, ya, berarti kan asetnya ada di lessee. Yang menyusutkan kan lessee. Berarti lessor apakah ikut menyusutkan? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya enggak. Berarti lessor kapan menyusutkan aset? Kalau itu operating lease. Ya. Jadi kalau buat lessor itu operating lease, di sini contohnya ya. Tiap tahun dapat 17.620 ya sudah. 17.620. Oke. Cash to unearned
revenue akhir tahun, unearned revenue to lease receivable, lease revenue. Jadi nggak ada lease receivable to equipment atau lease receivable to sales revenue, nggak ada. Sama kayak tadi buat lessee kan, prepaid to cash, akhir tahun baru rent expense to prepaid. Kalau buat lessor, cash to unearned, akhir tahun baru unearned to lease revenue. Kalau itu sifatnya operating lease, ya, kalau operating lease. Plus tadi asetnya ini nilainya berapa sih? Oh, 60.000. Residual value-nya 12, berarti karena ini operating lease, 60 dikurangi 12, ya. Bentar. Oh, karena dia pakai double declining ya, berarti dia tidak perlu kurangi 60 kurang 12. Kalau garis lurus kan 60 kurangi 12 dulu kan. Nah, inilah depreciation expense-nya si lessor. Jadi lessor itu punya depreciation expense kalau operating lease. Tapi kalau ilustrasi 6, karena ilustrasi 6 itu finance lease, ya dia nggak ngakuin depreciation. Iya sih Pak, kan ilustrasi 6 ini contohnya yang di-leasingkan adalah inventory, loh sama aja. Kalau yang di-leasingkan itu adalah equipment, saya bilang tadi ya, lease receivable to equipment. Udah equipmentnya hilang ke lessee. Apa yang mau dia susutkan mau equipmentnya hilang ke lessee? Tapi kalau operating lease, ya, itu pasti yang menyusutkan adalah lessor. Ada nggak operating lease yang sales type lease? Nggak ada. Sales type lease itu cabangnya finance kan tadi ya. Cabangnya finance. Ini masalah akuntansi khusus. Ada namanya executory cost. Executory cost ini biaya di luar uang sewa, tapi harus dibayar kepada atau bisa jadi terkait dengan sewa. Contoh, Anda lessor, saya lessee. Saya kan harus bayar uang sewa tahunan ke Anda ya. Ternyata dalam perjanjian sewa itu karena yang saya sewa dari Anda itu bumi dan bangunan ya, tanah dan bangunan. Anda ngomong, Pak Agus, Bapak dong yang bayar PBB. Nah, itu executory cost. Jadi transaksi kita leasing itu hanya terkait pembayaran uang sewa. Ternyata ada pembayaran ke pihak lain. Contohnya PBB atau asuransi. Nah, tinggal dilihat aja kalau saya bayarnya ke lessor, jadi PBB harusnya saya bayar langsung ke kantor pemerintah kota, kan PBB pajak daerah. Ternyata di situ dikatakan bayarnya lewat lessor. Ya berarti nanti ya saya sebagai lessee harus ikut mempresent value kan. Ya masuk dalam lease payment. Tapi kalau langsung dibayar kepada pihak ketiga, saya langsung bayar ke kantor pemerintah daerah, ya nggak masuk dong. Itu jadi expense buat saya. Ya. Bagaimana kalau ada prepayment yang lain? Ya nambah right of use asset. Prepayment lain ini maksudnya di luar uang sewa ya. Ya di luar uang sewa. Tapi kalau saya kemudian sewa dari lessor lalu dapat diskon, ya kalau dapat diskon pasti ngurangin nilai aset. Ya. Bagaimana kalau lessee bayar biaya-biaya lain? Bukan executory cost. Executory cost itu adalah biaya kepada pihak ketiga. Kalau ini biaya yang kaitannya dengan leasing. Ya. Kalau ternyata saya keluar biaya administrasi, ya ngurus leasing harus bayar meterai contohnya, yaitu nambah right of use asset. Atau kalau saya dapat potongan dari lessor, ya itu ngurangin right of use asset. Ya. Atau saya harus bayar uang tanda jadi ya di luar 20.711 tadi, ya itu berarti nambah right of use asset. Ya. Direct cost. Kalau direct cost itu finance lease, berarti ini ini kalau buat lessee berarti nambah right of use asset. Intinya kan ini cost ya. Aset saya 2711, saya present value kan ketemu 95. Saya harus nambah biaya lain-lain ya. Berarti aset saya nambah dong nilainya. Ya. Tapi lease liability saya hanya sebesar present value. Right of use asset lebih besar dari lease liability karena saya punya cost-cost yang lain. Buat lessor,
ya, kalau itu operating lease dan dibayar oleh lessor, maka itu apa? Jadi prepayment, harus diamortisasi. Tapi kalau finance lease itu langsung jadi expense. Nggak banyak sih bahasan-bahasan ini dalam ilustrasi ya, ini hanya pengetahuan lah. Logikanya, saya bilang gampang, sorry. Logikanya adalah itu tadi, saya punya pengorbanan. Pengorbanan itu kan jadi aset ya. Bentuknya apa? Present value. Kalau ada pengorbanan lain terkait aset, ya, maka dia harus menambah nilai aset. Oke, kalau ada pengorbanan lain tapi kepada pihak ketiga, nah itu tadi executory cost. Ya, tergantung dia bayar, kita bayar ke lessor atau langsung bayar ke pihak ketiga. Ya. Kalau buat lessor harus bayar biaya tambahan terkait leasing, ya tergantung itu operating atau finance. Di sini ada petunjuknya. Ini contoh-contohnya initial direct cost. Yang kiri ini masuk sebagai cost, yang kanan ini jadi expense. Itu maksudnya, include dan exclude. Ini penyajian oleh lessee, ini penyajian oleh lessor, ini masuk di notes. Ya. Pak, perlu dibacakah ini? Saya pastikan kalau untuk tes 1 nanti enggak. Tapi bisa jadi untuk UTS akan ditanyain. Untuk disclosure leasing, apa saja yang harus diungkapkan? Oh, di bawah ini. Kecuali, ya, nggak perlu dihafal tuh. Kita kan masih online ya. Ini dilematis ya. Berharap masih online, itu berarti berharap pandemi tetap. Berharap pandemi hilang, berarti harus onsite. Ya kita berdoa yang terbaik lah ya. Apapun yang terbaik Tuhan tahu buat kita. Jadi kalau mau online lah, biarkan online, kita tetap prokes. Kalau onsite, biarkan itu onsite, kita berjuang lebih daripada sekadar proses belajar online. Ya, jangan takut, saya akan membuat Anda sama berjuangnya seperti Anda onsite. Jadi kalau ada yang ngomong, ini generasi gampangan karena generasi online. Ngomong, enggak, saya diberi waktu yang sempit untuk ngerjain, saya diberi tipe soal yang banyak, saya kemudian kalau salah dikurangi. Kamu kan enggak. Nah, berarti tetap ada yang bisa dibanggakan. Saya loh yang kasih kebanggaan itu ke Anda. Ya. Oke, ini diingat-ingat kalau ditanyain di UTS, PSHK berapa yang ngatur leasing? 30. IFRS berapa yang ngatur leasing? Oh, IAS 17. Ya, ada pertanyaan? Saya stop dulu. Siapa? Kak Vika, tetap